Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini tanggal berapa Muharram nih? 11 nih. Tanggal 11 Muharram 1436 Hijriah. Alhamdulillah kita berada di tahun yang baru. Kita berharap dan kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun yang kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi lebih baik lagi di tahun ini mudah-mudahan. Hadirin rahimakumullah, mungkin kalau kita bermuhasabah mengapa Allah panjangkan umur kita sampai sekarang. Mungkin di antara hikmahnya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin tahun kemarin belum sempat kita kerjakan. Mungkin banyak amal ibadah atau perbuatan baik yang kemarin kita belum sempat lakukan dan Allah panjangkan umur kita nih sampai sekarang. Mungkin tahun kemarin mungkin ada yang belum sempat haji, belum sempat umroh, kan? Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan disempatkan tahun ini. Mungkin tahun kemarin belum sempat berkorban kali Idul Adha, ya. Dipanjangkan kita ketemu dengan tahun ini, mudah-mudahan bisa berkorban tahun ini. Atau mungkin banyak kewajiban-kewajiban yang belum kita laksanakan kali sebagai orang tua kepada anak kita, ya. Sebagai suami kita belum, atau masih ada hak-hak istri yang belum kita tunaikan. Mungkin Allah panjangkan umur kita supaya kita berbuat baik kepada keluarga kita. Atau amal ibadah, ya. Ada mungkin yang belum sempat khatam Quran. Kita masih panjang umur sampai sekarang nih. Biar Allah berikan kepada kita kesempatan kita bisa khatam Quran. Atau mungkin kesalahan sama dosa kali. Ada dosa yang belum kita sempat minta maaf, ya. Ada kesalahan yang belum sempat kita minta maaf sama orang lain. Sekali lagi Allah panjangkan umur kita supaya Allah berikan kepada kita kesempatan nih. Buat yang masih punya orang tua, mungkin tahun-tahun kemarin masih kurang berbakti sama orang tuanya, kan? Dipanjangin lagi umurnya tahun ini agar diberikan kesempatan berbuat baik kepada orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tahun ini sekali lagi tahun yang memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siang hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga jadi bahan muhasabah kita di tahun baru nih, tentang berbicara mengenai mengendalikan diri. Karena Rasulullah SAW kita belajar dari beliau, seorang nabi, seorang rasul yang mengajarkan kepada kita tentang pengendalian diri. Bermula dari nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nanti kita akan lihat ayat dan Al-Qur'annya, hadis dan Al-Qur'annya yang dapat fotokopian di halaman pertama tuh. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, arba'un man kunna fihi asamahullahu minasyaitan wa harramahu 'alan nar. Ini nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Tentu juga dia memberikan nasihat bersumber dari Al-Qur'an. Dia lihat hadis Nabi. Dia kasih nasihat, ada 4 keadaan, 4 kondisi jika kita berada di dalamnya akan dijaga daripada gangguan setan dan insya Allah akan jauh daripada api neraka. Apakah 4 keadaan ini? Yang pertama, man malaka nafsahu indar rahbah warrahbah wasyahwah wal ghadab, yaitu manakala seorang bisa mengendalikan dirinya saat berhadapan dengan 4 perkara. Jadi kalau kita berada di 4 perkara ini, bisa mengendalikan 4 perkara ini nih, dijauhkan dari gangguan setan dan insya Allah diselamatkan dari api neraka. Apakah 4 keadaan ini? Yang pertama, man malaka nafsahu indar rahbah. Kita bisa mengendalikan diri kita manakala berhadapan dengan beragam keinginan-keinginan. Kan kadang orang kalau lagi pengen, hadirin, susah mengendalikannya, betul nggak tuh? Orang udah pengen tuh kadang-kadang ya. Mohon maaf ya, kayak orang yang senang merokok kali kan. Tuh udah lagi pengen tuh katanya susah ditahan tuh. Di negara kondisi ini, bukan di negara lain. Kalau di negara kita sih nggak ada. Tuh susah tuh katanya tuh mengendalikannya. Tapi kalau orang belajar sih masih bisa ngendaliin ya, bisa nahan-nahan ya. Bisa nahan-nahan. Ini ceramah aman ya, aman ya. Yang kedua, mengendalikan diri
Yang pertama ar-raghbah pakai ghain. Raghbah itu keinginan. Banyak tuh keinginan. Yang kedua ar-rahbah. Seorang mengendalikan diri saat berhadapan dengan rahbah pakai hak gede, itu rasa takut. Karena ada orang yang dikendalikan oleh rasa takut. Artinya rasa takut harus dikalahkan. Belajar mengalahkan rasa takut. Yang ketiga asyahwah, syahwat. Mengendalikan diri saat syahwatnya naik. Jadi mengendalikan syahwatnya. Karena sekali ada orang kalau syahwatnya udah naik tuh apa aja udah. Apa aja dia hajar. Sampai anaknya hamil. Ada nggak tuh? Bapak menghamili anaknya. Diperkosa anaknya sampai hamil tuh. Kan itu penyebab nafsu yang tidak bisa terkontrol. Yang ketiga al-ghadab. Seorang akan dijaga dari gangguan setan dan insya Allah dijaga daripada api neraka manakala dia bisa mampu menahan diri daripada amarah. Kita akan ngomongin 4 perkara nih. Ar-raghbah pakai ghain artinya keinginan, pengen ya. Yang kedua adalah rasa takut. Yang ketiga adalah syahwat, syahwat. Yang keempat adalah al-ghadab, amarah. Mudah-mudahan hadirin rahimahullah sekali lagi kita jadi orang yang semakin mampu mengendalikan diri kita daripada 4 perkara ini. Yang pertama, man malaka nafsahu indar raghbah, yaitu orang akan dalam keadaan baik manakala dia bisa mengatur dirinya dari beragam keinginan. Yang kita pengenin banyak hadirin, banyak ya. Cuman kadang kita nggak turutin tuh, banyak alasan, mungkin karena emang haram, karena dosa, atau kadang-kadang malu, betul gak ya? Kalau nggak malu kita kerjain lah. Kadang-kadang kita kondangan nih, kondangan sering kondangan nih. Ada orang kan kadang pengen tuh lagi makan nasi, nggak somai, pengen ya somai itu, tinggalin nasi, ambil somai. Lagi makan somai, wah ada sotomi itu, ya, pengen gak nih? Pengen, ambil sotomi, somai ditinggal, belum habis padahal. Semuanya dicobain tuh hadirin, tapi nggak ada yang habis nih. Makan semuanya Pak, habis pengen semuanya Pak Ustaz. Boleh nggak hadirin kita makan semua? Boleh ya. Ya, boleh kondangan gocap kali. Kan ada orangnya kayak jajan. Kok makan kan saya kondangan gocap Ustaz. Paling berapa nih Ustaz, saya belum habis. Mau kira jajan. Ini kondangan bos, bukan jajan. Tapi itu keinginan tuh, kadang orang keinginan tidak terkendali tuh hadirin, betul nggak? Kan harusnya kita malu nggak ya? Ada makanan enak, kita mau minta ya. Kenapa kita nggak minta? Malu. Kalau nggak malu saya minta dah, gitu ya. Malu hadirin kita di halaman pertama, di halaman samping yang kuning ini ada hadis Nabi. Kata Rasulullah SAW dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu berkata, kalau Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula, termasuk kata Nabi nasihat umat Nabi yang dulu-dulu tuh, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau nggak malu, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Kadang-kadang kita meninggalkan keinginan kita karena apa hadirin? Malu ya. Kalau nggak malu saya minta dah. Kalau nggak malu nambah dah. Dan yang namanya malu pasti membawa kebaikan. Hadis yang di bawahnya itu kata Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Tidaklah rasa malu kecuali membawa pada kebaikan. Jadi kadang-kadang kita tidak, jadi ada keinginan tuh, keinginan yang tidak terkontrol nih. Orang tuh udah pengen tuh kan, waduh gitu. Saya mohon maaf ya, kayak tadi kadang saya yakin yang pengen ngerokok juga pengen berhenti ya. Ini kan kadang-kadang kalau lagi masih belum bisa Pak Ustadz nih, kan kalau lagi pengen hadirin ya, mulut asam banget ya Pak Ustadz. Kayaknya kayak orang buang air ngecebok gitu ya, asam banget. Kayak gatal banget gitu ya. Tapi kalau orang masih, kan itu kan kayak orang Ramadan hadirin, kan Ramadan mengendalikan keinginannya. Kita pengen, kenapa kita nggak makan? Ya puasa ya, itu kan mengendalikan keinginan tuh. Ada orang yang tidak bisa mengendalikan keinginan. Ya artinya saya mohon maaf kalau mungkin di masjid, lagi ngaji, pengen ngerokok, nahan-nahannya nih. Nahan gak enak lah, ntar mungkin di luar gitu kan, dari ruangan yang boleh gitu kan. Kan nahan-nahan kadang-kadang tuh. Tapi kadang-kadang ada nggak yang ada orang yang nggak bisa nahan hadirin tuh? Iya kan? Karena lagi ramai ada berita pejabat ya, mudah-mudahan saya udah pengen berhenti katanya ya, pengen berhenti rokok katanya, mudah-mudahan. Ya Ibu Susi dia ngomong di koran pengen berhenti rokok katanya.
Masih sebut nama S ya, Ibu S ya. Oh terlambat ya, mohon maaf. Enggak, ini bagus, hadirin, dia kan pejabat yang penting rokok itu bagus. Tapi kemarin sempat rame kan, mungkin dia pengen banget ya. Dia lupa kali kalau baca wartawan di istana gitu kan. Ya lah, kuliah pelajaran buat kita semua lah kalau pengen nahan-nahan dikit. Karena tidak semua keinginan harus kita. Ini ada ayat Al-Quran halaman 1 surat An-Najm ayat 24. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya? Apakah semua keinginan harus kita turutin? Enggak ya. Kayak kita ke mall kan, anak kita nih ya, beli ini ya. Meskipun duit kita banyak ya, kan nggak semuanya kita beli nih, nah. Meskipun uang ayam di kantong 4 miliar nih, nah. Nggak semuanya nak. Gitu ya. Kan kita nahan-nahannya. Ini kan maklum. Tapi kalau pengantin baru tuh, kalau pengantin baru hadir nih. Ini istrinya nggak minta, cuma menunjuk banget. Bang, cakep tuh bang, mau. Itu pengantin baru tuh. Kalau pengantin lama nih udah minta, bang beli dong bang. Alah, sayang. Kapan sih gituan? Itu pengantin lama tuh. Kalau pengantin baru nggak minta, nunjuk banget. Cakep tuh bang, mau nggak? Beli nih. Pengantin baru tuh nggak mau, dipaksa-paksa dia. Mau nggak? Mulai belum jadi, wah. Dia udah punya anak 4 lain. Kalau masih pengantin baru, bangunin pagi itu dilus-lus, bang, bangun bang. Ya anak 4 ya kaki, bang. Bangun bang, mulai jam berapa nih? Kayak sama semuanya deh. Ini hadirin, kan meskipun kita punya duit banyak kan keinginan tuh ya. Kan keinginan karena tidak terkontrol tuh keinginan, dan ini agama menyuruh kita mengendalikan keinginan. Kayak orang perempuan kalau beli barang katanya kan kepengen tuh beli jilbab. Kenapa dek? Kamu beli jilbab? Lucu banget mas, lucu banget. Emang kamu pakai? Enggak juga sih, lucu banget. Ya lucu banget dibeli. Maksudnya saya tanya hadirin, mohon maaf nih ya. Saya tanya serius nih bapak, mau nggak kawin lagi? Mau nggak kawin lagi? Kenapa nggak kawin lagi? Mungkin banyak alasan, mungkin saya sih nggak pengen, Pak Ustadz, mungkin ada juga nggak pengen ya. Atau mungkin karena ya pengen sih, cuman gimana maksudnya? Kenapa kita nggak nikah lagi hadirin? Mungkin banyak kita pikirin ya, keluarga, anak, istri, apa kata orang, terlibat lagi, belum mau gaji segini-gininya, bisa gitu, punya bini atau nggak cukup kalau bini 2 gitu kan. Tapi kalau ditanya pengen nggak kita? Kita hadirin. Enggak kan, kalau ditanya, lu mau nggak? Nggak mau gitu ya. Artinya kadang-kadang tuh mau, kalau tanya mau nggak? Mau, cuma kenapa kita nggak kerjain? Ya tadi itu kan tidak semua yang kita inginkan harus kita turutkan gitu. Amlil insani ma tamanna. Emang semua keinginan harus didapat gitu kan? Nggak juga gitu. Karena ada orang yang setiap pengen, nah gitu tuh. Harus ada, harus mau, harus diturunkan. Dan ini tentu saja ya agama ingin mengajarkan kepada kita bahwa apalagi kalau kita lagi pengen, ada keinginan, ada kemampuan, enak gak tuh? Enak. Ini keinginan banyak, kemampuan gak ada. Kan puyeng gak tuh hadirin? Puyeng enggak? Umur 70, kan gadis, cakep banget. Pengen gak tuh? Pengen. Duit banyak, kok gak kawin haji? Ya gue pengen doangan. Udah gak punya kemampuan lah. Kali ini berarti bang, gitu doang. Enggak, kadang kita pengen ya, kita makan nih, ada makanan enak, kita pengen ya, cuma kita sadar nggak nih, ini kalau kita makan nih jadi penyakit, mungkin kita kolesterol, darah tinggi, diabetes segala macam ya. Tanya pengen nggak kita? Mungkin kenapa tidak kita lakukan banyak alasan, mungkin takut sakit, karena nggak boleh, karena haram, atau karena malu, ya kan? Kita mungkin ya sering ada acara gitu kan nih, makanan enak nih, kita mau nambah pak nggak pengen pak, pengen sih. Kok kenapa pak? Malu gitu aja. Dan kata Nabi, yang namanya sifat malu tidaklah membawa kecuali pada kebaikan. Jadi al-haya tuh sifat malu tuh baik. Di halaman kedua, yang namanya manusia tuh keinginan nggak ada bisa habisnya. Ada hadis Nabi dari sahabat Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna libni Adam wadiyan min dhahabin, kalau anak Adam kita manusia punya satu lembah emas semua,
ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Kita pasti pengen punya satu lagi. Itu udah sifat manusia. Udah punya satu pasti pengen punya dua, pengen punya tiga pengen terus gitu. Dan kata Nabi, walan yamla'u fahu illa turab. Tidak ada yang bisa nahan dia, bikin dia merasa cukup kecuali mulutnya disumpelin tanah. Dia udah meninggal maksudnya. Udah mati baru berhenti gitu kan. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang-orang yang taubat. Ada ulama Ibnu Athaillah nih, halaman 2 ya. Ibnu Athaillah As-Sakandari, dia dalam kitab Al-Hikam memberikan sebuah nasihat kalimat hikmah. Kata beliau, anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Engkau merdeka dari sesuatu yang tidak engkau hiraukan. Kita merdeka dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Wa abdun lima anta lahu tamiun. Kita menjadi budak dari keinginan kita. Kalau udah pengen, dipikirin gak tuh? Pikirin. Pasti kita usahain. Jadi puyeng jadinya. Ya, puyeng ya, pengen ini, pengen itu gitu kan. Sekali lagi kalau pas lagi pengen ada kemampuan sih enak deh. Lagi megang duit nih, pengen ganti motor, pengen ganti mobil, pengen benerin rumah, enak gak nih? Ya enggak? Artinya punya keinginan, duit lagi megang lagi, duit kita buat duit orang. Ya kan? Itu ketemu ya kan? Tapi kalau banyak pengennya, banyak keinginan, tapi nggak ada kemampuan untuk bikin stres, pusing, capek badan. Kita kembali, jadi menurut kita, kalau kita nggak pengen, itu tuh merdeka. Ada maunya ada bazar nih, atau ada diskon, ada toko menggelar, Pak, nih Pak, diskon kurang tinggal 2 hari lagi nih Pak, 2 hari lagi ini tutup nih Pak, ada toko tuh lagi menggelar diskon. Karena kita nggak pengen, bodo amat ya, dia mau tutup, kayak dia mau panjang, bodo amat, saya nggak pengen. Coba kalau orang punya keinginan, dia pasti gitu ya, waduh, dia pikirannya dia. Maka enak sekali kalau kita ini, bukan berarti tidak boleh punya keinginan kan, harus punya keinginan, namun jangan sampai kita jadi budak keinginan kita, diperbudak oleh keinginan. Jadi apa namanya, ar-raghbah tuh jadi menguasai dia. Dia kalau udah pengen, waduh susah deh. Di sini saya muat di halaman 3 contohnya orang yang ngidam hadirin. Karena mitos di masyarakat kita, di kalangan ibu-ibu, katanya kalau perempuan ngidam tuh harus dipenuhin. Betul ya? Kalau nggak dipenuhin ngiler Pak Ustaz. Ya, mendingan kalau ngidamnya gampang. Ada nggak ngidamnya susah tuh? Kadang-kadang jam 2 malam ya, tengah malam, Bang, makan bakso. Ya. Tukang bakso pada tidur jam 2 malam. Pokoknya bakso yang mangkoknya tuh gambar ayam jangkuk. Gimana harinya, Neng? Ntar ngiler nih. Ngiler dah, belum amat dah. Jadi hadirin itu mitos ya. Ini katanya orang lagi ngidam tuh pengen diperhatikan sama suaminya, pengen manja. Dan kalau cuman pengen makan, kadang-kadang pasti pengen mangga ya. Bang, pengen mangga punya tetangga lagi. Ya kan? Udah dipetikin sama orang, nggak mau Bang, maunya abang yang metik. Ayolah, deh, banyak semut rangkang deh. Untuk suaminya naik, kerubutin semut rangkang. Istrinya makan enak banget, enak gak deh? Enak Bang. Lu enak gue nih, jadi tuh hadirin, ngidam tuh ngidam tuh sama dengan keinginan yang tidak tertahankan. Ini kalau bicara agama ya, namanya raghbah yang tidak terkendali tuh. Mungkin kalau dokter atau mungkin para psikolog punya pertimbangan, tapi kalau dalam agama tuh termasuk keinginannya raghbah yang tidak bisa terkendali tuh. Jadi keinginan yang harus diturutin. Ada perempuan ngidam, tiap tetangganya masak pengen. Bang, itu tangga masak, masak sambal, minta, Bu maaf ya Bu, bisa saya ngidam Bu. Udah kamu, ini ngasih duit sini saya dah, masakin kalian tetangganya. Selama, kalau ngidam berapa bulan sih? 3 bulan nih? 3 bulan ya? Hah? Itu 3 bulan tuh lakinya minta makanan pada tetangga. Malu-malu kan kadang-kadang. Istriku begini banget ngidam. Kita ngiler Mas, ngiler dah. Jadi ini kadang ini tuh ngidam termasuk keinginan yang tidak terkendali. Jadi namanya raghbah yang tidak bisa tertahankan. Dan itu harus dikendalikan ya, dikendalikan tuh. Karena kalau tidak bisa berbahaya. Apalagi kadang ngidam yang aneh-aneh, ngidam yang pengen ngapain sih kadang-kadang susah-susah deh. Pengen megang kepala orang gitu yang nggak ada rambutnya Mas. Pengen nyium. Kelilingnya kan suaminya kelamu, jadi orang yang tangannya gundul, mencium sama istrinya.
Ini ada yang ngidam aneh-aneh itu ya. Ada yang ngidam aneh itu, ngidam tuh ar-rahbah, sekali yang tidak terkenal harus dikendalikan. Kendalikan. Jangan kita jadi budak daripada keinginan kita yang nggak jelas. Budak daripada keinginan yang tidak terkendali. Dan di zaman sekarang hadirin banyak contoh lagi nih. Ini mohon maaf ya. Keseharian kita. Ada orang yang nggak tahan untuk nggak komen lagi meeting nih. Ada nggak yang suka nyeletuk hadirin tuh? Ada ya? Kan kadang gatel tuh ya. Ya, udah mau komentarin juga nih. Mungkin ada orang yang suka komentar, orang dandan apa yang komentarin, yang cakep dikomentarin, ini orang jelek banget. Ya lu jangan, gua nggak tahan ya, gua tahan lo lah, dalam lu karena kadang kalau kita tidak mengendalikan keinginan, ntar jadi nggak enak ya. Orang serba ini kan suka komen nih. Sekarang zamannya media sosial nih, ini enggak WhatsApp, segala Facebook, Twitter segala macam gitu. Orang sekarang komen ya kan? Dan zaman sekarang tidak semua foto kita harus diupload hadirin. Kita kadang bosan betul ya orang ngapain di foto, ya, makan di foto, mau makan foto, habis makan foto, nambah foto. Itu kan keinginan juga tuh ya. Jadi kalau kita foto nih, cekrek, cakep banget kan ini gue foto nih, gue upload astro, jangan lagi keinginan, tahan, ambil napas, buang atas, ngelatihan mengenai. Karena kadang-kadang ada orang nggak tahan ya, kan sekarang zamannya narsis kan, ya apa hukumnya narsis boleh-boleh aja kali ya, cuma orang bete juga dia ya, ini orang foto dia ngapain aja. Dulu kan kalau mau makan baca Fatihah aja doa, mau balik laras. Sekarang mau makan foto dia tradisi banget, nggak baca doa nggak. Jadi ini kan bisa jadi komen sesuatu, mengupload sesuatu kan keinginan bukan tuh, keinginannya. Sekarang orang semua yang dilakukan tuh pengen dia ceritain sama orang ya, ya mungkin bagus tapi mungkin juga kadang membosankan ya. Dan juga nggak semua orang mesti tahu cerita kita kan. Dan itu harus mengendalikan, dikendalikan. Karena ada juga orang yang setelah dia mengupload sesuatu, mungkin dia share sesuatu, nyesel, ada nggak nih? Nyesel dia, aduh. Kalau sudah di share, bisa nggak ditarik lagi deh? Susah sekarang. Kalau ada undang-undang ini sekarang, kejahatan internet nih. Ini mudah-mudahan hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama kita ngomongin latihan mengendalikan keinginan. Belanja, makan aja deh. Ngomong apalagi tuh segala macam lah, komen gitu. Jadi latihan mengendalikan keinginan. Anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta, atau jadi ar-rahbah. Dan banyak sekali tuh kita jadi punya masalah besar ya, apalagi maaf suami istri pengen begini, pengen begitu, pengen begini, puyang ini, jadi stres ini. Yang kedua hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di halaman 4 nih, adalah orang yang man malaka nafsahu indar rahbah. Orang yang insya Allah dijaga daripada gangguan setan dan insya Allah jauh daripada api neraka. Orang yang malaka nafsahu indar rahbah, orang yang bisa mengendalikan dirinya atau mengalahkan rasa takutnya. Kan rasa takut juga hawa nafsu tuh ya. Ada orang tengah malam, jam 12 malam, jam 1 mau pipis, nggak berani hadirin. Padahal kamar mandi di mana tuh? Di dalam rumahnya ya? Ada nggak tuh? Sampai subuh dikempit begitu tuh, ya kan? Kenapa nengok gitu? Pengen pipis bang, soalnya pipis lagi, atut, gitu kan? Ya lu, orang dulu kamar mandi di kebun ya nggak? Orang sekarang di rumah sendiri takut. Tuh kan itu. Anak kita ya kan harus kita latih tuh. Ada nggak orang trauma hadirin? Ada orang takut naik motor, ada nggak tuh? Ada ya? Tuh katanya kalau kita takut pada sesuatu, obatnya kerjain lawannya. Takut naik motor, boncengin hadirin, ngebut. Kita lama-lama dia meninggal. Ya mungkin bisa hilang kali, takutnya kali ya kali. Bisa dilawan tuh. Ada ibu-ibu takut sama tabung gas, ada nggak? Sampai sekarang masih pakai minyak tanah, ada nggak tuh? Ada, ya kan? Kenapa bu? Atut, termeledak, ya kan? Caranya tuh ibu, tuh tabung gas tuh yang 3 kilo mainin, lemparin. Mungkin yang kosong dia akrab, gitu kan? Tidurin, peluk, gitu kan? Lama-lama dia jadi gila ya. Dia terbiasa sama tabung gas tuh. Jadi orang kalau takut sama sesuatu, gitu ya, kerjain lawannya. Ada nggak orang trauma naik pesawat tuh? Takut naik pesawat, takut ketinggian, ada nggak tuh? Ada ya? Nggak pergi haji pak, saya takut naik pesawat Pak Ustaz. Ada nggak naik sepeda Pak Ustaz pesawat? Bisa, baca bapak saya udah hukum. Udah habis.
Jadi maksudnya ini kan rugi ya, orang dikuasai rasa takut tuh. Ini baru ada orang takut iseng ngawar mandi, takut begini, takut begitu. Ini di halaman 4 ini saya ceritakan mana para nabi itu seorang yang pemberani. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, afdolul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin zolim. Jihad yang paling utama berkata yang benar di hadapan pemimpin yang zolim. Itu perlu keberanian gak tuh? Berani. Itu Nabi Musa alaihissalam disuruh Allah berdakwah dengan Fir'aun. Kan Nabi Musa takut, bukan takut, dia kan nggak doa tuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi di antara cara kita menghilangkan rasa takut, baca doa kayak Nabi Musa. Ya kan? Ya Allah, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, permudahlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekeluhan, kekakuan di lisanku. Yafqahu qawli, agar mereka memahami omongan. Mungkin kita mau presentasi ya, mau apa ini, mau macam-macam lah ya, mau ngomong mertua kali ya, mau calon mertua ya, kita baca dah Rabbi syrahli sadri wa yassirli. Atau mertua mau gua beraun ya enggak Pak Haji, ini saya biar berani Pak Haji, biar lo yang lain dong, jangan begitu beraun. Dia Pak Hajinya ustadz juga nih, mau bertahan mertuanya. Itu baca tuh Nabi Ibrahim alaihissalam tuh ketika berhadapan Raja Namrud kan dia mau dibakar tuh kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal, itu kan menjadikan Allah sebagai penolong kita. Kita kan rasa takut kadang-kadang ya Allah gimana ya Bismillahirrahmanirrahim, hasbunallah wa ni'mal, biarlah Allah yang nolongin. Itu tuh namanya memberanikan diri, baca zikir, baca doa ya. Selain Rabbi syrahli, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia Nabi Muhammad pemberani, Nabi Ibrahim, para nabi pemberani kan. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ini hadirin rahimakumullah, dan demikianlah karena kadang kalau si perasaan takut ya itu menguasai seseorang, ini kadang bisa membuat dia tidak berbuat apa-apa ya. Takut begini, takut itu kan perasaan yang harus dikendalikan. Ini ada ayat Al-Quran halaman 5 nih. Ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Seandainya datang kepada kamu gangguan setan, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, mungkin kayak anak kita nih, ya temen dong ya, kamar mandi ya, aku takut mau pipis. Nah, baca ta'awuzna, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, kan berta'awuz namanya itu, ya kan? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngelewatin tempat-tempat yang serem katanya kan, baca ta'awuz, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin pengen jalan-jalan kemana begitu kan, pengen pipis mau ngapain, baca ta'awuz dah. Cuma saya numpang-numpang nih, numpang-numpang anak monyet mau lewat tuh, baca ta'awuz dah. Kan sering kita dengar tuh ada di daerah Jakarta Selatan banyak ya, ada tempat-tempat angker gitu kan, di Jeruk Purut, katanya mana lagi nih, itu mana nih, Terowongan Casablanca, kayak bikin film tuh kan, kata kalau kiri kanan kuburan tuh, lewat langsung 3 kali, den, persetan minggir. Siapa yang ngajarin ya? Kalau kita serem, kita iseng, bilang aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kuburan Pak Ustadz, kalau kuburan kita bilang assalamu alaikum ya ahlal kubur, beres udah, jalan aja udah. Asal dia jawab waalaikumsalam, kabur langsung ke rumah aku, pokoknya Kelapa Gading tuh, sampai Priok, keren. Ini kan kadang orang dikuasai rasa takut gitu ya, ini harus dilawan gitu. Jadi rasa takut itu dilawan dengan sesuatu menjadi lawan gitu. Jadi kalau kita takut pada sesuatu, kayak orang ada kalimat hikmah tuh, qulil haqqo walau kana murran, katakan yang benar meskipun pahit. Kan kebenaran pahit kadang-kadang itu takutnya tuh. Takut ya tuh, bismillah, bilang. Harus jadi pemberani. Sekarang banyak nih penjahat-penjahat berani di bis, di kereta. Karena kebanyakan orang lebih memilih diam, melihat ada orang yang copet ngapain? Diam aja ya. Saya juga belum tentu berani teriak, hadirin sama ya.
Makanya kita mesti berani ya. Berani kita nih, berani ya. Copet gitu kan. Sebelah kita, ngapain lo? Enggak bang. Tapi harus berani hadirin ini. Karena rasa takut tuh kan ya bahaya kalau menguasai seorang ya. Orang jadi nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Takut pada seorang muslim, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang dia takuti hanya Allah. Di halaman 4 tuh ada ayat Al-Qur'an, ciri ada umat-umat yang akan menggantikan kita, generasi baru. Di antara cirinya mereka tidak takut pada apapun. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Bersikaplah lembut kepada orang yang beriman, bersikap tegas terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Dia pemberani, berani. Generasi yang pemberani. Muhammad, para sahabat, Ali bin Abi Thalib, ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang bilang Abu Bakar tuh nggak seberani Umar. Tapi ternyata hadirin, di saat Rasulullah meninggal, kan orang yang termasuk tidak menerima siapa tuh? Umar ya. Sampai Umar bilang, siapa yang berani mengatakan Rasulullah meninggal, aku akan menggal kepala. Saking Umar tuh nggak terima gitu. Siapakah orang yang sangat berani waktu itu hadirin? Abu Bakar ya. Abu Bakar jadi seorang yang sangat kuat. Siapa wahai Umar? Ada ayat di Quran tuh. Mana ayat itu? Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanyalah rasul. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia meninggal, kalian akan balik ke belakang kafir lagi? Emang kasihan, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita juga. Umar berkata, seperti aku baru pertama kali mendengarnya ayat. Padahal dia ayat udah turun dari kemarin-kemarin ya. Artinya di saat genting seperti itu tuh justru Abu Bakar yang berani tuh. Sampai Abu Bakar mengirim pasukan menyerang orang yang tidak membayar zakat, melawan orang yang ngaku jadi nabi palsu. Sampai Umar, ya Abu Bakar, kan mereka syahadat, kenapa mereka engkau perangi? Kata Abu Bakar, aku akan perangi orang yang membedakan antara zakat dengan sholat. Aku akan perangi orang yang mau sholat tapi nggak bayar zakat. Jadi di saat itu kelihatan tuh keberanian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga hadirin, keadaan yang ketiga, man malaka nafsahu indas syahwah. Orang yang dijaga setan dari gangguan setan dan selamat dari api neraka insyaallah adalah orang yang malaka nafsahu indas syahwah. Orang yang bisa mengendalikan dirinya atau mengendalikan hawa nafsunya. Karena saya katakan tadi, ada orang yang kalau syahwatnya lagi naik nih, apa aja udah. Mohon maaf ya, kadang-kadang pernah kita omongin di Bali ada peristiwa tuh ya, orang perkosa sapi gitu ya. Pernah nggak tahun 2012 tuh ya? Ada nggak beritanya dia? Dengar nggak dia? Orang gaul ini. Itu ada berita ya di Bali ya, sampai tuh katanya sapi dibuang ke laut tuh betul. Karena mungkin di Bali kan dihormatin sapi ya. Jadi perkosa kan banget orang. Kalau salah tuh, jadi di Google tuh ada beritanya di Bali tuh, sapi diperkosa. Itu orang kalau syahwat naik ya apaan aja, dan anaknya diperkosa ya, hamil tuh apaan aja dah. Maka Nabi kita Muhammad SAW beliau mengajarkan ya, terdapat di halaman yang belakang. Ini kadang-kadang kalau hawa nafsu sedang bergejolak ya. Ini ketika hawa nafsu sedang bergeloran, diceritakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna syabban jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada anak muda yang syahwatnya lagi naik nih, syahwatnya bergeloran, ya kan? Ya Nabi Allah, wahai Nabi, dibilang sama Nabi, ata'dzan li bizina, izinkanlah aku berzina Nabi. Dia mungkin Islam nih, anak muda nih hadirin. Judi berhenti dah, siap minuman berhenti dah, judi minuman keras kan. Tapi berzina, aduh berat nih. Izinkan aku untuk berzina Nabi. Mungkin anak muda udah hasrat syahwatnya naik ya. Kemudian fawa'azahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih mauizah, kasih nasihat. Dalam riwayat lain Nabi tanya, atardawna li ummika wa li ukhtika aw li bintika aw li zawjatika, apakah kamu ridho kalau anak perempuan kamu berzina sama orang?
Kamu ridho nggak kalau istri kamu berzina sama orang? Kamu ridho nggak kalau ibu kamu berzina sama orang? Kamu ridho nggak kalau saudara perempuan kamu berzina sama orang? Kan perempuan yang berzina kalau nggak tidak ibu dari seseorang ya, anak perempuan dari seseorang, atau istri dari seseorang, atau saudara perempuan dari seseorang kan? Mau nggak kamu? Nggak mau Nabi, kata Nabi. Sama, fakadzalika nas, orang lain juga sama. Kemudian diriwayatin ini, thumma wada'a yadahu ala sadri. Nabi taruh tangannya di dada anak muda ini. Wa qala, Nabi doain, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin farjahu. Ya Allah, tahhir, sucikanlah hatinya, hapuskanlah dosanya, dan jagalah kemaluannya. Diriwayatkan falam yakun syai'un abghadu ilaihi minhu. Setelah didoakan Nabi, tidak ada lagi yang paling dia benci kecuali perzinahan menjadi yang paling dia benci. Hadir. Ini doa bagus kalau kita baca buat anak kita kan. Anak kita mulai ABG, mengajak beranjak dewasa gitu kan, sekarang kan pergaulan ya. Mungkin orang tua doain anaknya kan, ada ibu sini kan, ibu doain kan, didoain ibu ya Allahumma tahhir qalbahu waghfir dzambahu wa hassin. Ya Allah, anakku nih semoga engkau sucikan hatinya, engkau hapuskan dosanya, dan engkau jaga kemaluan. Kan anak kagak ngerti doa apaan sih Bu. Ini doa Tina, semoga Allah jaga kemaluanmu, jaga ini ampun, bersihkan hati. Kata anak itu mah, ayah doain tuh mah, ayah doain. Jangan, ayah udah doa sendiri nah. Ya. Ini boleh kita ganti teksnya buat kita hadirin. Allahumma tahhir qalbi. Kalau buat sendiri ya, Allahumma tahhir qalbi waghfir dzambi. Ampuni dosaku. Wa hassin farji. Ini kan doa buat kita juga nih. Di tengah godaan sekarang segala macam gitu kan ya. Ini kan bukan cuman anak muda, orang tua juga ada godaan juga nih. Ya Allah, ampunilah dosaku, sucikanlah hatiku, jagalah kemaluanku. Mudah-mudahan perzinahan menjadi sesuatu yang paling kita benci. Ngikutin doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasul di hadis yang bawah ini, kadang-kadang kan syahwat lagi naik hadirin ya. Sampai Nabi bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Jika salah seorang laki-laki suami dia melihat perempuan yang menarik perhatiannya, syahwatnya naik, falyati ahlahu, maka datangilah istrinya, temuin istrinya, berhubungan maksudnya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi, yang demikian bisa meredam gejolak dalam hatinya. Pak Ustadz, saya kerja di Sudirman Pak Ustadz, istri tinggal di Bekasi Pak Ustadz. Pulang keburu sore Pak Ustadz. Pulang mana udah Isya gitu kan, yang subuh kali. Ya artinya ya paling nggak liatin fotonya dah. Ya Allah, jadi istriku nggak kalah cakepnya. Dilihatin nih, telepon aja istrinya. Ngapain mas? Tumben mas, telepon mas, ada godaan ya mas. Lagi iseng aja Pak Ustadz dari telepon. Gitu hadirin, tahu isi kita tuh. Bagus lah mas telepon aku. Jadi hadirin nih, kan syahwat kalau lagi bergejolak tuh. Jadi kalau syahwat lagi naik, banyak godaan, maka dalam Islam, mohon maaf ya, berhubungan badan itu hadirin bisa menjaga, kalau dari suami istri, menjaga seseorang daripada jatuh pada perzinahan. Yang sehat tuh dalam ilmu fikih itu 4 hari sekali, dengan asumsi punya istri 4. Di ketemu yang pertama setelah 4 hari tuh, di 2, 3, kemudian lagi. Ya paling enggak seminggu sekali dah buat pengantin lama ya, seminggu sekali dah. Sampai dalam Islam kalau 6 bulan berturut-turut tidak berhubungan badan menyebabkan talak 1. Kan gitu ya. Psikotalik tuh, seandainya saya suami selama 6 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah batin pada istri saya, dan istri tidak ridho mengadukan ke pengadilan, maka jatuhlah talak 1 pada istri saya. Coba tuh. Dapat waduh, saya udah 6 bulan kurang nih Ustaz. Kurang 6 bulan dah. Bismillah ya. Pulang sore dah. Malam Jumat kita malam pas banget ya. Begitu hadirin. Jadi saking kan mungkin kenapa sih orang, mohon maaf, kenapa orang selingkuh segala, mungkin kurang sehat kali ini. Jadi emang dia bisa meredam. Jangan dipikirin, dengerin aja, ntar mikirin nggak jadi. Ini pikirin, dengerin aja. Jadi kata Nabi kalau ngelihat sesuatu dia senengin, pulang dah temuin istrinya, berhubungan badan, itu bisa meredam gejolak. Jadi kayak kita lagi apa namanya nih, puasa nggak makan ya, lapar nggak nih? Lapar banget ya, pengen makan ini. Begitu udah makan apa aja ya, makan dah satu makanannya, itu rasa lapar hilang nggak tuh? Ya kita kan nggak, ini pengen.
Ya, makanya korma 3 sama itu kan hilang nggak tuh? Hilang kan? Ini paling nggak udah nggak terlalu dah, turun dikit. Walaupun korma rasanya lain sama donat ya. Begitulah hadirin. Jadi kalau ada datang hasrat keinginan tuh, kadang kita pengen nggak nih? Pengen ya, tapi ingat tadi itu masalah mengendalikan keinginan kan. Tidak semua keinginan harus kita laksanakan ya. Ini yang nomor 3, man malaka nafsahu indas syahwah. Dia bisa mengendalikan diri pada saat syahwatnya sedang naik. Yang keempat, orang yang dijaga daripada gangguan setan, dan insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari api neraka. Man malaka nafsahu indal ghadab. Ini mohon maaf sebelumnya diri, ini di halaman 6 ada ayat Al-Quran yang luar biasa, nasihat buat kita semua nih. Ada orang yang udah bagus, udah cakep, diangkat Allah malah menjatuhkan diri lagi nih. Surat Al-A'raf ayat 175, 176. Ini luar nih, kalau ayat kita baca berulang-ulang hadirin, mudah-mudahan jadi muhasabah buat kita nih. Allah berfirman, "Watslu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Ceritakanlah Muhammad kepada mereka tentang orang-orang yang kami berikan hidayah kepada mereka. Tapi hidayah itu fansalakha minha, mereka buang jauh-jauh. Dia lepaskan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Fa'atba'ahu syaitan, lalu dia diikutin oleh setan sampai dia tergoda. Fakana minal ghawin, maka jadilah dia termasuk orang yang tersesat. Walau syi'na, padahal kata Allah, kalau dia mah kalau kami berkehendak la rafa'nahu biha, kami ingin mengangkat dia lebih tinggi lagi. Udah kasih hidayah, udah bagus, malahan ngikutin setan. Padahal kalau mau kata Allah, kami akan angkat dia lebih tinggi lagi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi sayang dia lebih memilih nyusruk ke bumi, pengen jatuhnya ke bawah hadirin. Wattaba'a hawahu, ngikutin hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalbi, mohon maaf, dia laksana seekor anjing. Intahmil alaihi yalhath aw tatrukil, kamu usir dia menjulurkan lidahnya, kamu diamin juga menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah perumpamaan orang-orang yang tidak berguna bagi mereka hidayah Allah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, ceritakanlah kisah agar mereka mau berpikir. Ini hadirin rahimakumullah, jadi jangan sampai kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, udah bagus, udah cakep, malahan menjatuhkan diri ke lembah yang kotor lagi gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsu. Yang terakhir, man malaka nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menahan amarah. Menahan amarah. Disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lagi emosi mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan Nabi sabdakan tentang kecerdasan emosional, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang berantem menang terus. Orang yang kuat adalah yang bisa mengendalikan rasa amarahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lebih perhatian kepada jiwa kita. Ada kalimat syair di halaman belakang tuh, ya paling belakang. Ya khadimal jismi kam tas'a li khidmati, wahai orang yang senantiasa memperhatikan jasmaninya. Kan ada jasmani dan rohani kan. Orang yang senantiasa perhatikan fisiknya. Memperhatikan fisik boleh nggak? Boleh ya kan. Orang senam olahraga segala macam bagus, boleh biar sehat kan. Tapi jangan cuma fisiknya doang kan. Atat lubur ribha mimma fihi khusran, apakah engkau mengajar keuntungan yang ujungnya adalah kerugian? Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha, perhatikanlah jiwamu dan sempurnakanlah. Fa anta bin nafsi la bil jismi insan, engkau dianggap manusia karena jiwamu dan bukan karena fisikmu. Jangan sampai fisiknya cakep banget, ganteng banget, tapi hatinya keropos. Jadi jiwanya tidak terdidik ya. Ini mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun baru ini kita ngomongin tentang melatih diri untuk menghadapi 4 perkara: ar-raghbah, war-rahbah, wasyahwah, wal ghadab. Mengatasi keinginan kita, rasa takut kita, syahwat, dan rasa amarah. Terutama yang pertama tuh keinginan. Karena kadang-kadang keinginan kalau lagi pengen ya harus ditahan, ya dikendalikan. Hadirin rahimahullah, kira-kira demikian yang disampaikan. Ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Ada yang ingin punya pengalaman kali? Pengalaman mengendalikan sesuatu. Cukup deh, mudah ada manfaatnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi bulan depan. Mudah-mudahan panjang umur. Dan sekali lagi
ini bulan yang mulia hadir. Meskipun jadi ada istilah nih tanggal 10 kemarin lebaran anak yatim ya. Sebenarnya sumbernya sih kalau bicara lebaran anak yatim tidak ada sumbernya, ada hadisnya maudhu ya, mengatakan bahwa siapa orang yang 10 Asyura ngelus-ngelus kepala anak yatim, maka setiap helai rambutnya akan mengangkat derajatnya. Hadisnya maudhu, tapi secara umum memberikan hadiah buat anak yatim bagus kan nih? Bagus, meskipun tidak mesti kemarin, nggak mesti bulan Muharram. Ada hadisnya juga, hadisnya dhaif, tapi hadis dhaif boleh digunakan buat kesempurnaan amalan. Ada hadisnya berbunyi, man masaha ra'sa yatimin, siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, la yamassuhu illa lillah, dia tidak mengusap kecuali ikhlas karena Allah. Mengapa mengusap? Kan mengusap itu tanda sayang, betul nggak? Mengusap itu tanda sayang ya. Orang kalau sayang, bapak sayang anak, diusap apa tuh? Usap ya, ya kan? Mohon maaf ya, kalau ada orang sayang sama kucing, dia apa itu kucing? Dilus-lus kan, usap-usap kan? Kalau gede dia apain? Usir, gitu ya. Itu orang tuh kalau sayang usap-usap ya? Usap-usap gitu kan. Sama, ini siapa orang yang mengusap-usap kepala anak yatim, tapi la yamassuhu illa billah, tapi ngusapnya harus karena Allah. Ada nggak karena niat yang lain hadirin? Mungkin ada kali. Dek, ini anak yatim ya? Ya om, ini buat kamu nih, salam sama mama. Ada nggak yang begitu tuh? Mamanya masih muda lah, 25 tahun ya kan? Ini hadirin, jadi hadis ini nih mengusap kepala anak yatim. Kalau tadi tuh ada kalimatnya, hadis maudhunya mengusap kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram. Itu tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Namun secara umum memberi hadiah buat anak yatim bagus nggak? Bagus. Mau sekarang boleh, bulan depan boleh. Cuman sekarang kan lagi bulannya nih, tradisi masyarakat ya. Jadi bagus banget lah kalau mungkin ntar sore atau ntar malam atau besok ya, punya tetangga anak yatim kasih hadiah, ikhlas karena Allah SWT. Mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah SWT. Pak Ustaz, saya tiap hari ngasih makan anak yatim Pak Ustaz. Siapa Pak? Itu istri saya Pak Ustaz. Kan dia yatim Pak Ustaz. Ada riwayat Nabi dikatakan bahwa la yutma ba'dah tilamin, tidak dianggap yatim kalau udah balik. Jadi yatim itu sampai dia balik. Udah balik bukan yatim lagi namanya, ya kan? Kata istri, Pak Ustaz juga nih itu ngurusin yatim. Pak Ustaz, siapa Bu? Suami saya Pak Ustaz. Kan bapak udah meninggal. Saya cuciin baju tiap hari. Jadi yang namanya yatim itu gini maksudnya, kalau kita mau ngasih hadiah sama anak yatim, mohon maaf, kalau bisa yang masih kecil-kecil tuh, yang belum balik, walaupun boleh juga ngasih yang udah balik, cuman yang dianggap yatim secara syariat nih, yang belum balik. Pernah ada satu perusahaan, ada kantor santunan buat yatim, yang datang gede-gede banget, udah pada kuliah. Yang katanya kayak panitianya kurang mantep gitu ya, yatim udah jenggotan gitu, tua banget. Ya nggak apa-apa sih, cuman kayaknya kurang mantep gitu. Nih ada siapa yang usap kepala anak yatim, kan anak yatim SMA tuh, gadis. Sabar ya Dek. Kok gini Pak? Ya sunnah nih Dek, sunnah. Bapak modus nih. Oh udah ketika SMA Pak. Nggak tahu ini sunnah nih, nggak ada hadisnya. Walaupun hadis dhaif. Tentu maka kata alim, ini hadis riwayat Ali bin Abi Thalib dalam kitab Riyadhus Shalihin, la yutma ba'dah tilamin, tidak dianggap yatim kalau sudah balik. Bahkan dalam ilmu fikih, kita orang tua wajib nafkahin anak kita sampai kapan? Balik doang kan. Kalau udah balik nggak wajib. Cuman kita kan baik nih, udah balik kita sekolah kita urusin, udah kuliah kita urusin, udah nikah kita urusin juga, udah punya anak masih diurusin juga tuh. Orang tua baik banget deh. Orang tua paling tinggi banget dosanya kan, soalnya tinggi banget deh. Mudah-mudahan kita diberikan kelebihan rezeki, bisa berbagi pada anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.